rahmatihi ya wahid. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ibu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Yang mulia rekan-rekan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, yang terhormat Pak Sekretaris, Bapak Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, seluruh pejabat struktural, fungsional, dan karyawan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang saya cintai dan banggakan. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan rutin yang insya Allah pada pagi hari ini saya diberi kewajiban untuk menyampaikan pembinaan mental. Sebetulnya materi yang akan disampaikan mungkin sudah tersampaikan dan mungkin sudah terlaksanakan. Tetapi yang namanya ilmu harus senantiasa diulang-ulang supaya keimanan kita paling tidak tetap bahkan bisa bertambah. Saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang kalau nggak salah di dalam kitab Arba'innya Imam Nawawi itu hadis ke-26, yaitu tentang sedekah itu bukan hanya berupa materi. Saya akan membacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah kulla yaumin tatlu fihi syamsu ta'dilu bainal isnaini shadaqah wa tuhinu rajula fi dabbati wa tahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah wal kalimatut thayyibah shadaqah wa bikulli khutwati tamshiha ila shalah shadaqah wa tumitul adza anit tariq shadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah, sanadnya panjang tapi yang dinukilkan yang pendeknya aja. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia diwajibkan untuk bersedekah. Di situ kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Atasnya biasa kalau para mufasir atau para muhadis mengatakan alaihi itu menjadi kewajiban. Atasnya ada kewajiban untuk bersedekah. Nah, para muhadis, para mufasir memberikan tafsiran terhadap kata sulama ini. Ada yang mengartikan bermakna persendian, ada yang berartikan bermakna tulang. Dan ya karena Rasul adalah seorang yang diberikan mukjizat, ya, hasil dari hadis ini memang pada hakikatnya di tulang di badan kita itu ada 360 ruas. Jadi kata Rasulullah,
Ya, Allah memberikan statement melalui Rasulullah bahwa kita punya kewajiban untuk mensedekahi ruas tulang kita itu manakala matahari masih terbit. Ya, maksudnya kita masih menghirup matahari, masih menghirup udara, kita punya kewajiban. Ya. Lalu bagaimana cara mensedekah ruas tulang kita? Tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberatkan kita dan pasti kita mampu untuk melakukannya. Walaupun sebanyak 360. Nah, ini dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain, ya, yang diriwayatkan oleh istri beliau dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa di dalam, ya, menafsirkan tadi sulama itu di dalam tubuh kita itu ada 360, ya. Bagaimana di cara menginikannya di hadis yang lain, ya, Rasulullah, dia ada hadis Abu Dzar. Kalau tadi hadis Aisyah itu tentang jumlahnya ruas tulang, ruas apa, 60 persendian, 360 persendian itu di dalam hadis Muslim, ya. Innahu khuliqa kullu insan min bani adama ala sittina wasalasimiati mafsil, bahwa sesungguhnya setiap manusia keturunan Bani Adam itu diciptakan memiliki 360 persendian. Nah, lalu bagaimana cara mensedekahinya? Di hadis yang tadi sudah nantikan sebutkan, tetapi yang di hadis terakhir di hadis riwayat Muslim itu, ya, wa yujji'u min zalika raq'atani yarka'uhuma minad duha, dan mencukupkan untuk mensedekahi yang 360 ruas anggota tubuh kita itu, ya, dengan cara melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Kan ringan kan? Insya Allah, masa kita tidak bisa menyisihkan waktu hanya 2 rakaat untuk melaksanakan sholat duha. Ya, syukur-syukur sholat duhanya di rumah. Kalau enggak, ya saya kadang kalau enggak sempat, saya sebelum masuk ke ruangan saya sholat duha. Tapi kalau enggak, saya usahakan dulu sholat duha. Jadi dengan salat duha 2 rakaat saja sudah tercukupi kewajiban kita mensedekahi badan kita. Dan ini hadisnya hadis sahih. Jadi usahakan menyisihkan waktu sebelum berangkat ke kantor untuk bersedekah kepada diri kita, kepada ruas badan kita itu, dengan melaksanakan minimal, kalau itu hanya sekedar mensedekahi itu 2 rakaat. Kalau abdolnya sampai 12 rakaat itu abdol salat. Tapi kalau paling tidak untuk sekedar menggugurkan kewajiban terhadap ruas badan kita sebagai penyangga tubuh kita, itu dengan melaksanakan sholat sunnah duha 2 rakaat. Di hadis tadi ternyata sedekah itu bukan hanya sekedar materi. Ta'dilu bainal isnaini sedekah, berbuat adil, menyelesaikan permasalahan dalam berperkara, ya, karena kita di lingkungan peradilan, dengan cara yang adil, itu bagian dari sedekah. Kemudian watu'inu rajula fi dabbah, fatamilu alaiha, dan menolong seseorang. Kalau dulu dabba itu kendaraan yang kayak unta itu, ya, kalau sekarang kan banyak ragamnya, ya. Dan menolongnya untuk supaya dia bisa, kalau dia sedang
kerepotan mengangkatnya sampai dia bisa naik, itu menunjukkan sedekah. Nah, di sini ternyata dia hanya menggunakan tenaga. Jadi tidak berupa materi. Ya, bagi teman-teman, kebetulan di PTA Samarinda ada program Go Green yang insya Allah akan dilanjutkan. Itu ada kesempatan untuk bersedekah. Ya, jangan berpikir kan itu ada anggarannya. Enggak. Kalau kita punya kesempatan waktu, ada ruang di masing-masing, kan kita sudah dibagi-bagi nih space-nya. Ada bagian kepanitraan, ada bagian kesekretariatan. Space-space yang kosong itu cobalah diolah menjadi tanaman-tanaman atau yang bisa bermanfaat. Nanam cabai kah, nanam tomat ya. Walaupun kita yang tidak memetiknya, tetapi termanfaatkan oleh orang lain menjadi bagian sedekah. Dan mohon maaf, itu bagian penilaian terpenting di dalam Go Green tuh. Ada variasi di dalam tata tanamannya itu. Jadi ketika di ruangan ini, di bagian halaman ini, bagian kepanitraan, ya mungkin Pak Panitra menginikan teman-temannya, menginisiasi, ayo kita tanam apa di situ, ya, cabai kah, atau iya sawi kan, nanti kalau ada makan bersama kan tinggal ngambil di situ. Ya, adik-adik yang insya Allah sebentar lagi menjadi ASN ya, itu coba gunakan waktu itu ya kalau tidak ada hanya tenaga, ya pakai tenaga untuk mensedekahkan diri. Atau tarpau lahu alaiha mata'ahu sedekah, atau mengangkat barang bawaan seseorang yang kebetulan merasa berat, misalnya ya ini para hakim tinggi ini rata-rata sudah usianya menjelang sittina ya, Pak Haji Nasri menjelang 60 tahun 50 ya kan, kelihatan bebannya berat itu ya, jangan ditengok, ikut dibawakan sampai ke atas ya. Ya itu kan bagian dari sedekah kan, mengangkatkan itu. Wal kalimatut thayyibah, kalimat thayyibah yang berkaitan dengan Allah itu berupa tasbih, tahmid, tahlil ya, istighfar, itu kalimat thayyibah. Makanya kalau tadi tidak sempat sholat duha, ya banyak-banyaklah baca-baca tasbih sebagai pengganti kewajiban kita, karena bahasanya alaiha sedekah, wajib mensedekahkan ruas tubuh kita itu kalau ingin sempurna, sehat jasmani dan rohani ya. Kalimat thayyibah, kalau sesama manusia ya kita membuat orang lain bahagia, kita berakhlak mulia, itu bagian dari sedekah. Memberikan penghormatan kepada orang lain, kalimat-kalimat thayyibah, itu bagian dari sedekah. Dan menghilangkan gemenwa bikuli khutbati tamshiha ila shalah sedekah. Dan setiap langkah berjalan untuk menunaikan salat adalah sedekah. Dalam rangka melaksanakan salat ke masjid, Rasulullah SAW di hadis yang lain menyampaikan bahwa sebaiknya ketika kita mau sholat sudah mengambil wudhu terlebih dahulu dari rumah. Ini mohon maaf kepada kita semua yang khususnya di bagian kesekretariatan, kami di lantai atas tuh kadang-kadang kalau menjelang zuhur mau wudhu, kadang-kadang airnya mati ya Pak Dokter ya.
sehingga niat mau wudhu akhirnya terhambat. Ya, jadi mohon untuk diperhatikan. Jadi kelancaran jaringan air ke atas itu supaya ketika menjelang wudhu itu sudah menjelang sholat, maksud saya sholat zuhur, sholat asar, itu airnya bisa lancar sehingga kita bisa berwudhu, tidak berwudhu di sini kecuali yang darurat. Karena dalam, saya bacakan artinya aja, barang siapa yang bersuci di rumahnya lalu dia berjalan menuju salah satu dari rumah Allah yaitu masjid untuk menunaikan kewajiban yang telah Allah wajibkan, yaitu sholat, maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan dosa dan langkah kaki lainnya akan meninggikan derajat. Ya, bayangkan kalau dari atas itu sampai ke situ 100 langkah misalnya, dari 100 langkah itu sudah menggugurkan dosa dan meninggikan derajat. Ya. Jadi sekali lagi mohon kepada teman-teman yang di sekretariatan, ya kami kadang-kadang berniat mau bersuci di atas, sering terkendala airnya nggak ngalir. Ya. Ya. Yang terakhir yang ingin kami sampaikan itu sedekah ilmu. Ini terima kasih kepada Tuan Guru Pak Haji Nasri sudah banyak memberikan kepada kita ya. Banyak ilmu-ilmu yang selama ini kita amalkan kurang pas, ternyata dikoreksi oleh beliau dan itu menjadi kebaikan bagi beliau dan bagi kita. Kita bisa mentransfernya. Nah tadi mohon maaf tadi Mas Sapo ya masih keliru tadi. Ala tadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Rasulillah kan tadi kannya. Tadi masih ada yang Rasulullah, ada Rasulillah ya. Ya, mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'il. Barang siapa yang memberikan petunjuk tuntunan kepada kebaikan, maka dia akan memperoleh kebaikan sebagaimana orang yang menjalankan kebaikan itu tanpa dikurangi. Jadi kalau 100 orang ya Pak Haji Nasri akan mendapat limpahan pahala 100 orang. Dan yang 100 itu tidak dikurangi oleh Pak Haji Nasri, tetapi Pak Haji Nasri itu punya bonus yang mengikutinya 100 ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya ini nggak pandai ceramah, cuman menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh para murabi. Jadi sekali lagi ternyata sedekah itu bukan hanya berupa materi, tetapi kalau ada materi itu jauh lebih baik. Karena dengan materi itu ya sedekah berupa materi itu tanpa bala. Itu akan mencegah datangnya bala. Bukan sedekahnya yang memberikan bala, tetapi mungkin saya husnuzonnya itu karena doa orang yang disedekahinnya itulah yang menjadi makbul. Kan kadang-kadang kalau kita memberi kepada orang lain kan, ya Allah mudah-mudahan rezekinya tambah, sehat jasmani. Bahkan kalau ngasihnya banyak, mungkin banyak juga doanya. Tetapi mohon maaf, jangan diukur dengan fisik saja gitu ya. Oh takut ria sembunyi-sembunyi, enggak. Ria itu adanya bil qalbi. Anda bersedekah secara terang-terangan nggak jadi masalah. Ya tadi ada teman-teman yang mau sedekah memperbaiki lingkungan, oh takut disebut ria, enggak. Ria itu adanya di hati. Silakan saja. Kalau nanti ada orang yang mengikuti, misalnya Mas Opik, satu ternyata yang temannya itu Mas Sapo ngikuti di belakangnya, Pak Farid mengikuti, bukan Pak Zainal Farid ya, Pak Dicana gitu, atau Pak Zainal Farid juga mengikuti Mas Opik, kan banyak yang pahalanya Mas Opik mengikuti Mas Opik dalam kebaikan.
Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas ketidaksesuaian di dalam menyampaikan. Mungkin itu adalah kekurangan saya. Sekian, billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.